Kenapa nasibku seperti ini? Hidup dengan lelaki yang sangat miskin. Padahal aku sangat cantik. Aku selalu bertanya kapan aku bisa kaya raya seperti orang lain, memiliki pelayan. Kisah wanita yang membawa keranjang robek. Pada suatu ketika, ada seorang pria yang sangat miskin. Dia hidup dengan mencari ikan dan juga memotong kayu. Dia memiliki istri yang cantik, tetapi istrinya wanita yang pelit, tidak ramah dan juga tidak suka berbaur dengan orang lain. Suatu hari, mereka berdua pergi untuk menangkap ikan bersama. Hei, matahari sudah sangat terik. Ayo cepat kita pergi menangkap ikan agar kita bisa mendapatkan ikan untuk dijual di pasar. Aduh, waktunya menangkap ikan lagi. Yang benar saja, cuacanya sangat panas dan mengganggu. Ayo cepatlah. Iya, ayo kita berangkat. Wanita yang membawa keranjang robek itu terus mengeluh sambil berjalan. Kenapa nasibku seperti ini? Hidup dengan lelaki yang sangat miskin. Padahal aku sangat cantik. Aku selalu bertanya kapan aku bisa kaya raya seperti orang lain, memiliki pelayan di sekitarku yang melayaniku setiap saat. Mereka berdua pun pergi menangkap ikan, tetapi sayangnya terdapat lubang pada keranjang yang digunakan, sehingga banyak ikan kabur dan hanya sedikit yang tersisa. Meanuk terus menangkap ikan tanpa diberitahu mengenai hal itu. Istrinya pura-pura tidak tahu dan hanya terus mengeluh. Panas sekali ya Tuhan. Menangkap ikan seperti ini sangat melelahkan sekali. Aku tidak tahan panas. Berhentilah mengeluh, bantu aku selesaikan pekerjaan ini agar kita cepat pulang. Sementara itu, datang seorang pemilik kapal bersama istrinya dan menghentikan kapalnya di dekat mereka. Pemilik kapal itu berniat menjual kain ke pedagang lokal. Istri pemilik kapal turun dan pindah ke perahu kecil. Dia melihat istri nelayan tersebut membawa keranjang yang robek. Karena merasa kasihan, dia pun mendekati mereka untuk memberitahu hal tersebut. Hei, ada lubang di keranjangmu. Kenapa kau tidak mencari sesuatu untuk menutupinya? Aku lihat ikan yang ditangkap suamimu kabur semua. Apa kau tidak merasa kasihan dengan usaha suamimu? Melihat kecantikan istri nelayan tersebut, sang pemilik kapal lekas berbicara kepada Leakena istrinya. Leakena, kau terlalu memikirkan urusan orang lain. Jika keranjangnya berlubang, biarkan saja, itu bukan urusan kita, asalkan bukan kapal kita yang berlubang. Bukan itu maksudnya. Aku tak tahan melihatnya. Aku kasihan pada suaminya yang bersusah payah menangkap ikan. Istrinya saja tidak merasa kasihan padanya. Kenapa kau harus merasa kasihan? Atau jangan-jangan kau menyimpan perasaan pada nelayan itu? Aku lihat kau tiba-tiba mengasihi dia ketika melihatnya. Jika kau merasa kasihan padanya, kenapa kau tidak pergi dan menjadi istrinya, lalu bantu tutupi lubang di keranjangnya? Menurut pepatah, suami adalah busur dan istri adalah buritan perahu. Suami adalah kebijaksanaan dan istri adalah akhlak. Layaknya kita kau yang mencari nafkah dan aku yang menyimpannya dengan baik. Sehingga kita bisa kaya. Tidak dengan istri nelayan itu. Dia sama sekali tidak menghargai kerja keras suaminya. Apa itu benar? Bagaimana jika kamu pergi menjadi istri nelayan itu? Apakah dia akan menjadi kaya sepertiku? Karena kau sudah memandang aku rendah dan tidak menghargai kerja kerasku mencari uang, agar hidupku nyaman dan memiliki pelayan. Suami Leakena marah. Lalu mereka turun dari perahu menuju nelayan tersebut. Sang pemilik kapal memutuskan untuk bertukar istri. Hei nelayan, berhenti menangkap ikan. Ada yang harus kubicarakan kepadamu tentang bertukar istri. Apa yang kau maksud dengan bertukar istri? Aku tidak mengerti.
Intinya, kau akan hidup bersama istriku, begitu pula sebaliknya. Oh tidak, itu tidak mungkin terjadi. Tidak, aku setuju untuk menjadi istrinya. Apa yang kau bicarakan? Kita sudah lama saling mencintai. Mengapa kau ingin menjadi istri orang lain? Aku tidak mau menangkap ikan lagi dan terus miskin seperti ini. Aku lebih cocok menjadi istri orang kaya. Pokoknya, aku sudah tak tahan hidup dalam kesengsaraan. Nelayan marah mendengar perkataan istrinya. Dia menyetujui untuk bertukar istri dengan pemilik kapal. Baik, aku setuju dengan tawaranmu. Tapi bagaimana aku tahu bahwa istrimu juga setuju untuk hidup denganku? Aku setuju untuk hidup denganmu. Tapi aku tidak punya apa-apa. Aku hanya seorang nelayan dan pemotong kayu. Kau tidak perlu khawatir. Kenapa kau tak lekas membantu dia untuk menangkap ikan? Atau kau menunggu untuk mendapatkan uang? Kami pernah menjadi suami istri, jadi normal jika aku sejenak mengingat kenangan saat masih bersama. Oh, kalau aku sih tidak mencintainya. Karena dia tidak berguna dan aku tidak punya kenangan indah dengan nelayan bodoh ini. Sekarang tangkaplah ikan untuk menghasilkan uang. Sana pergi. Setelah mengatakan itu, dia lekas membawa Niengkart ke perahunya. Sementara itu, gadis yang baru saja menjadi istri sang nelayan mencari sesuatu untuk menutupi lubang di keranjangnya dan pergi membantu suaminya menangkap ikan. Ketika kembali di rumahnya, gadis itu menyiapkan ikan untuk suaminya bagikan kepada para tetangga. Tetangganya bingung karena sebelumnya mereka tidak pernah melakukan kebaikan seperti ini. Ini semuanya. Aku tidak percaya bahwa Nengkat adalah orang yang baik hati. Dan dia meminta suaminya untuk berbagi ikan dengan kita. Padahal sebelumnya dia sangat pelit. Kenapa hari ini dia begitu baik? Aku juga heran kenapa dia tiba-tiba baik ya. Benar sekali. Aku juga penasaran kenapa dia menjadi baik. Atau mungkin dia ingin berteman dengan kita semua. Aku juga tidak yakin. Bagaimana kalau kita selidiki seberapa banyak dia sudah berubah? Saat mereka semua mengunjungi rumah sang nelayan, mereka baru tahu bahwa dia sudah hidup dengan istri yang mempunyai kepribadian yang baik. Suatu hari, nelayan pergi ke hutan untuk menebang kayu. Ketika dia kembali, sang istri melihat bahwa semua kayu yang sudah dia tebang adalah kayu berharga seperti gaharu dan cendana. Hei suamiku, cepat tebang lebih banyak kayu seperti itu untuk kita jual ke pemilik kapal kargo. Aku tidak tahu bahwa kayu yang aku tebang ini memiliki harga jual yang tinggi. Sebelumnya aku hanya menggunakannya sebagai kayu bakar. Kalau begitu aku akan mengikuti saranmu. Meanop lalu kembali memotong kayu di hutan, sedangkan Leakena menumpuk kayu tersebut hingga banyak dan menyewa gerobak tetangga untuk menyimpan kayu tersebut di suatu tempat. Jadi setiap kali pemilik kapal kargo membutuhkan kayu cendana dan kayu gaharu, dia menjual kayu miliknya dan menghasilkan banyak uang. Lalu dia membangun rumah serta mempekerjakan pelayan. Kau adalah wanita yang sangat hebat. Aku tidak pernah membayangkan akan berkembang seperti saat ini karena aku hanyalah nelayan yang tidak berpengetahuan. Jangan berkata seperti itu. Ini juga hasil dari kerja kerasmu. Aku hanya membantumu saja. Jika kau tidak bekerja keras, kita tidak mungkin bisa seperti sekarang. Adapun pemilik kapal bersama istri barunya saat ini adalah seorang wanita bodoh yang tidak membantu dalam segala hal, kecuali menghabiskan uang dan memerintah para pelayan. Ini semua adalah hasil yang aku terima terhadap apa yang telah aku lakukan di masa lalu. Oh tentu, karena kau sudah menjadi istriku, kau tidak perlu melakukan apapun. Karena aku sudah kaya raya. Bahkan jika kau terus membelanjakan uangku, semua itu tekan habis. Menangkap ikan itu adalah hal yang melelahkan. Kau seharusnya tidak melakukan itu karena kau sangat cantik. Apa yang kau katakan benar sekali.
Aku lebih cocok menjadi istri dari orang kaya sepertimu. Niengkart kemudian melahirkan seorang bayi dan pria kaya itu semakin mencintainya. Ketika bayi kecil itu buang air kecil dan besar, dia tidak mencuci kain bayi tersebut, melainkan membuangnya begitu saja. Hei kalian, cepat ambil kain-kain itu, lalu bersihkan dan buang. Karena suamiku kaya raya, aku bisa menghabiskan kekayaan ini sepuasnya, dan itu tidak akan membuat kami miskin. Bertahap perhiasan mereka habis, hingga mereka harus rela menjual kapal miliknya. Ketika mereka berdua sudah kehabisan uang, mereka hanya bisa mengemis sambil menggendong bayinya. Istriku, sekarang uang kita sudah habis, dan uang hasil dari menjual kapal pun juga sudah habis. Satu-satunya cara yang bisa kita lakukan hanyalah mengemis. Bukankah dulu kau bilang uangmu tidak akan habis? Bahkan jika semua aku belanjakan, uang kita akan tetap ada. Dan sekarang kau menyuruhku untuk mengemis. Tidak akan habis jika dipakai untuk kebutuhan sehari-hari. Tetapi jika setiap hari kau tidak menyimpannya, pasti akan habis juga kan? Jadi sekarang cepatlah mengemis atau kita bisa mati kelaparan. Beberapa saat setelah mengemis, mereka tiba di rumah sang nelayan. Istri nelayan tidak sadar bahwa itu mereka. Jadi dia hanya memberi uang begitu saja layaknya memberi kepada pengemis biasa. Kemudian dia mulai menyadari bahwa pengemis tersebut adalah mantan suaminya. Dia bertanya-tanya, mengapa nasib mereka menjadi seperti ini? Setelah sang pemilik kapal yang sekarang menjadi pengemis itu melihat istrinya, dia merasa malu dan lekas mengajak istrinya untuk pergi.